Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Zahri Adnan, MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah serta tim manajemen. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, rekan-rekan taruna dan taruni yang bahwasanya kami masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam acara memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1945 Hijriah di lingkungan SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, untuk tertib dan lancarnya acara, maka izinkan saya untuk memandu acara demi acara. Acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Taruna Atif dan Taruni Fatia Az-Zahra. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul azim. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Semoga baik yang membaca maupun yang kita mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Namun karena beliau ada acara dengan Kepala KCD Wilayah 10, beliau tidak berkenan hadir. Maka sambutan akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang terhormat Bapak Sukarta SPI. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan insya Allah
Semoga Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbil alamin. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tata usaha dan taruna-taruni yang insya Allah saya banggakan. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2023. SMK merupakan salah satu agenda dari program SMK Negeri 1 Mundu. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal ibadah kita, dan semoga di padang mahsyar nanti kita bisa dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya mewakili kepala sekolah sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan guru, tata usaha, begitu pula kepada taruna-taruni yang bisa menghadiri acara ini. Semoga acara-acara lainnya bisa kita selenggarakan, tidak hanya acara ini tetapi banyak agenda-agenda yang memang telah diprogramkan oleh SMK Negeri 1 Mundu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk sambutan selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi kepada yang terhormat Bapak Mumu Muhyiddin SPD, yang kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta tim manajemen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha serta anak-anak sekalian, taruna dan taruni. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini di Masjid Nurul Bahri dalam rangka bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan agenda tahunan yang sudah bisa kita laksanakan. Dan tak lupa juga sholawat salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, untuk agenda pelaksanaan Maulid Nabi ini memang hampir 1 minggu ya, atau hampir 2 minggu ya dari pelaksanaan sesuai dengan kalender ya pemerintah, tetapi ini masih di bulan Maulid.
Karena kemarin berkaitan dengan kegiatan LDDK ya, kemudian minggu itu ada kegiatan perkemahan. Jadi saya berkoordinasi dengan Pak Suwarta selaku wakil kurikulum, kira-kira hari yang tepatnya itu hari apa. Nah ini mencari-cari dan alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Oktober, pelaksanaan ya peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW bisa terlaksana. Nah ini memang sengaja diagendakan supaya setelah kelas 10 ya tingkat 1 ini dilantik dan sebelum mereka mengikuti perkemahan. Nah ini akhirnya inilah ya hari sekarang inilah waktu yang tepat ya setelah berkoordinasi dengan kurikulum dan alhamdulillah bisa terlaksana. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih ya ke beberapa pihak, terutama yang pertama adalah dari pihak sekolah yang sudah memberikan banyak bantuan ya sehingga acara ini terlaksana dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada yang terhormat Bapak Ibu guru ya yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini, dari startup tata usaha juga serta anak sekalian. Nah ini untuk bisa sama-sama meramaikan agenda tahunan kita dalam peringatan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua dan dicatat sebagai Allah sebagai amalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim DMS ya, ini sudah yang menyediakan sound yang begitu luar biasa ya, sehingga acara ini penuh gema ya, kemudian alhamdulillah sampai terdengar ke belakang. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, apa yang kita kerjakan hari ini sebagai bentuk ya rasa cinta kita terhadap Rasulullah. Mudah-mudahan ini dicatat ya oleh Allah, maupun mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah kita ini termasuk ke dalam umatnya yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya ataupun ada kekurangan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan acara seperti ini bisa lebih baik lagi. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wa wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya untuk Pak Kiai sudah ada ya di depan ini. Barusan Pak Firdaus memberitahu ya, barusan beliau datang. Sambil menunggu sejenak ya untuk rehat, beliau mungkin dalam perjalanan, kita isi dulu ya dengan sholawatan dulu sebentar ya. Baik, sok silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bijalalihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sohibil mu'jizat wa ala alihi washabi ahli sidqi wa ahlil karomat. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, wabil khusus Kepala SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, para jajaran Wakasek. Ada Wakasek namanya di sini, apa? Kepala divisi begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anakku sekalian, terlebih dahulu marilah panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kumpul di sini insyaallah dalam keadaan sehat wal. Ayo direspon, sehat wal. Mudah-mudahan yang sehat tambah sehat. Amin. Yang sehat tambah sehat. Yang rajin tambah, yang kaya tambah, yang cantik tambah, yang gendut mau. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izinnya Pak, Bu, saya di atas ini 30 menit saja ya. Mau belajar lagi enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ngisi pengajian itu hampir di semua tempat, Masya Allah. Saya ngisi pengajian di rutan, di lapas, rehabilitasi narkoba, rehabilitasi PSK, geng motor, di OI, di Polres, Ikatan Dokter Indonesia, Bank BJB, Bank BCA. Paling susah itu ngisi pengajian, satu di SMP atau MTS, yang keduanya SMA. Tapi ketika saya dipanggil di sini, sepertinya STMPL dulu ya. Kata orang, paling tertib se Kabupaten Cirebon itu STMPL. Tepuk tangan dong.
Yang kedua SMA Negeri 1 Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Ya, jadi saya dari sana. Mohon maaf, saya sapa juga Kang Didi Mulyadi, tadi Didi Junedi sih. Didi apa Bella? Masih sepupu saya itu istrinya. Pak Heri bareng dengan saya ke Mekah 2014. Kemudian berangkat lagi tahun berapa Pak Heri? 2 kali mau 3 kali. Orang kalau hajinya lebih dari 1 kali tapi dipanggil hajinya tetap 1. Haji Heri, jangan 2 kali. Kalau 2 kali bahaya. Haji-haji gaplean. 2 kali. Haji-haji ramian. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kalau ngisi pengajian dites 4 kali, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat. Kalau 4 kali ini tidak respon, ya buat apa ngomong tidak didengarkan, ya kan ya? Kalau respon saya 3 hari 3 malam siap. 4 kali ya, 4 langkah ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 1, 3 lagi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal. 3. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. 3. Yang laki-laki diam, yang perempuan. Kalau yang udah kenal saya di YouTube sih nggak usah ngomong lagi. Bu, ari beca bannya berapa bu? 6. Ban jero, ban jaba 6. Kalau rodanya berapa? 3. Kalau bannya berapa? 6. Ban dalam, ban luar. Mulai ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika ketemu dengan malaikat Jibril, Jibril ditanya, ya Jibril, kam umruka ya Jibril. Jibril, kamu umurnya berapa? Jibril ditanya umur. Ada yang pernah ketemu malaikat Jibril? Barangkali saya panggil temannya Israel sini. Jibril nggak punya KTP pak, nggak punya kakak. Ditanya oleh Rasulullah, kamu umruka ya Jibril. Jibril, kamu umurnya berapa? Kata malaikat Jibril, ma'adri, saya tidak tahu umur Jibril berapa. Lakin ro'aitun najma yamurru sab'ina marotan. Tapi saya pernah melihat bintang di langit berputar 70 kali. Wa fi kulli marotin sab'ina alfasana. 1 kali putaran 70.000 tahun. Berarti berapa usianya? Ya. Ulangi, Jibril, kamu umurnya berapa? Saya tidak tahu umur usia saya berapa. Lakin ro'aitun najma yamurru sab'ina marotan. Tapi saya melihat bintang di langit berputar 70 kali. Wa fi kulli marotin sab'ina alfasana. 1 kali putaran 70.000 tahun. Berarti berapa usianya? 4.900.000 tahunannya. Tapi bukan itu persoalannya. Kata Rasulullah, ma dzalikan najm. Siapa bintang itu? Dzalikan najm anta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menciptakan nur Muhammad. Makanya ada anta nurun fawqan nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, tujuan utama mauludan adalah apa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara apanya? Cara bicaranya Rasulullah, cara berjalannya Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara bertetangga Rasulullah. Itu dengan apa? Dengan apa? Uswanya Rasulullah. Lalu bagaimana cara mengetahui uswanya Rasulullah? Kita baca Quran gak bisa, hadis juga gak hafal, ngaji gak pernah, ngurusi belautan. Lalu bagaimana kita tahu uswanya Rasulullah? Yang pertama, satu-satu ya. Mohon maaf kecepatan, saya mau ngajar lagi. Sampai apa lupa ini. Ciri bicaranya Rasulullah yang pertama apa? Tidak pernah keluar dari lisannya sesuatu yang buruk. Tidak pernah. Semuanya bagus semua dari kecil sampai dengan diangkat jadi Rasulullah sampai dengan meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah, falyaqul khairan
Falyakul khairan au liyasmut. Apabila tidak bicara baik, maka sebaiknya diam. Pertanyaan, laki-laki perempuan banyak ngomongnya yang mana? Biasa aja, nggak usah melotot. Bapak ibu, laki-laki dengan perempuan ngomongnya banyak laki-laki apa banyak perempuan? Yang rewel umumnya ini umumnya yang rewel laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nggak ada laki-laki rewel. Kalau ada laki-laki rewel, baliknya kepada perempuan. Laki-laki ku rewel pisan kaya. Iya tak ya Bu? Nanti setelah ini yang pegang gadget dibuka. Berapa kali perempuan satu hari satu malam bicara? Ngomong berapa kali perempuan? Tahu nggak Bu? Penelitian di Amerika, perempuan sehari semalam ngomong 20.000 kali. Laki-laki berapa kali? 9.000. Kalau tidak percaya, misalnya Pak Haji Heri, nanti bocah kan? Pak Haji Heri ditanya, Pak mau kemana? Mau ke depan, urusan selesai. Ibu-ibu ditanya, Bu mau kemana Bu? Mau ke depan, ngapain di rumah? Bocah mainan HP, bapak tidur be. Dan kalau sudah tidur bangun minta udut, minta rokok, minta kopi, minta makan, minta jajan. Kalau sudah selesai los pulang, entah kemana-mana nggak pulang-pulang. Sampai ke rumah buka HP, nonton TV dan malam anak dituru-turu. Baik begitu menjaluk kelon. Iya ya Bu. Satu. Ini fakta. Satu lagi. Bapak Ibu kalau kondangan, tahu kondangan Bu? Makan di prasmanan. Iya kan? Itu bab umumnya, ini mah umumnya. Bapak-bapak kalau habis makan apa? Udud. Ibu-ibu, saya nggak ngomong. Masa ibu-ibu udud? Ibu-ibu apa yang dilakukan ibu-ibu? Ngomongi hajatan, kelihatannya bekaya, prasmanan, iwak cilik-cilik pisan. Nginum rasanya ngalor beli ngidul beli kayak uya jaran, kayak pernah nginum uya jaran. Telur be kayak topi disigar jadi dua sih. Ngomong tidak ada habisnya. Jadi lisan yang keluar itu harus baik. Makanya Bapak Ibu, satu-satunya salah satu anugerah yang paling indah kita itu memiliki tetangga yang baik. Memiliki apa aja Bu? Tetangga yang baik. Perhatikan baik-baik Bu. Imam Hasan Al-Basri rumahnya kecil. Syekh Imam Hasan Al-Basri Bu, rumahnya kecil. Tetangganya, mohon maaf, tetangganya itu Nasrani Bu. Tetangganya Imam Hasan Al-Basri itu Nasrani, Yahudi. Rumahnya dempetan. Apa dempetan bahasa Indonesia ya Bu? Pak, enggak semua bahasa Jawa, bahasa Sunda bisa di Indonesia kan, enggak semua. Sok Bapak Ibu jualan empal jeroan di pinggir jalan diganti bahasa Indonesia nggak bakalan laku. Empal jeroan jadi apa? Di masjid ngomong kayak gitu. Ulangi lagi. Sampai apa? Ini rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Di sampingnya rumahnya orang Nasrani. Orang Nasrani ini rumahnya absi dempetan itu apa sih Pak? Makanya apa Bu? Saya guru bahasa Indonesia padahal itu. Saya S1 S2 bahasa Indonesia linear, tapi ya begitu. Jadi terkontaminasi wong Jawa. Dalam bahasa ilmu linguistik itu ada namanya frozen language. Apa? Frozen, apa frozen tuh? Beku. Jadi ada bahasa baku, ada bahasa beku. Kalau bahasa baku sih masih bisa diganti Pak. Tapi kalau bahasa beku tidak bisa diganti. Contoh Quran, hadis, undang-undang dasar, upacara bendera. Misal ini mah orang upacara bendera, lapor upacara segera dilaksanakan, laksanakan. Ada nggak orang upacara begini? Lapor upacara segera dilaksanakan, insya Allah. Ada nggak? Ini namanya bahasa frozen. Bahasa beku. Lapor komandan upacara selesai dilaksanakan, kembali ke tempat, nggak mau. Namanya bahasa frozen.
Mau kemana? Mau ke depan, mau ke belakang. Orang kalau ditanya mau ke depan, jangan ditanya depannya kemana. Namanya bahasa frozen. Ada orang naik motor di tengah jalan ketemu sama polisi, orang gak ngerti frozen. Begitu sama polisi, prit, menepi. Kata polisinya, selamat siang pak. Kenapa siang-siang selamatan pak polisi? Kata polisi, kurang ajar ki. Selamat siang, kenapa siang-siang selamatan? Mikir. Mana SIM-nya? Ada. KTP ada. STNK ada. BPJS ada. BPJS ditagih. Ada semua, tapi ditanya selamat siang, kenapa siang-siang selamatan? Anda ini tetap salah. Apa salah saya Pak Polisi? Anda ini tidak konsisten. Masa motornya Yamaha, jaketnya Honda, helmnya Suzuki. Sini, kamu harus diteken. Kalau sudah keteken saya enak. Wong ajak keteken bu. Tanda tangan pakai pulpen polisi. Kata orang ininya, Pak Polisi juga salah. Apa salah saya? Anda polisi, kenapa pulpennya pilot? Polisi, TNI ya TNI. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai apa nok? Rumahnya tanggaan, dempetan, nempel. Rumahnya orang Nasrani tuh loteng, ngertos loteng betul bu? Loteng ngerti? Tingkat. Suatu hari Imam Hasan Al Basri ini, bapak ibu, sahabat-sahabat, apa? Nggak keluar rumah, ternyata sakit. Orang Nasraninya berjenguk, silaturahmi, masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar Imam Hasan Al Basri sedang berbaring. Ditanya, kenapa Syekh lama nggak keluar? Saya sakit. Sudah berapa hari? Sudah 1 minggu. Itu orang Nasrani itu di dalam kamarnya Syekh Hasan Al Basri, di pojoknya itu ada ember bu. Ada ember itu ternyata nadahi WC-nya Yahudi yang bocor. WC-nya Yahudi bocor, masuk ke dalam kamar, ditadai pakai ember oleh Imam Hasan Al Basri. Ditanya Syekh Hasan Al Basri, Pak Kiai, itu ember buat apa? Ya lihat ke atas. Ternyata ada air dari WC-nya itu bocor, netes masuk ke dalam kamar, ditadai oleh ember. Kata Yahudinya, itu kok sampean kok nggak ngomong ke saya? Saya takut sampean tersinggung. Sampeannya ilfil bahwa kotoran sampean itu ditadai oleh ember saya. Sudah berapa lama Syekh nadai kotoran saya? Isyruna sanatan, 20 tahun. Nadai kotorannya orang Yahudi, orang Nasrani 20 tahun. Kata orang Yahudinya, luar biasa akhlak sampean, luar biasa Islam mengatur segala-galanya. Saksikan hari ini Hasan Al Basri, saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan, kenapa Yahudi Nasrani masuk Islam? Gara-gara ember, masya Allah. Jadi ngotot-ngotot, masya Allah. Pegel-pegel orang embung. Jadi masuk Islam gara-gara apa? Akhlaknya Imam Hasan Al Basri. Bapak Ibu, kalau apa? Kalau ingin kita dihormati oleh orang lain, hormati orang lain dulu. Kewajiban kita itu apa Bapak Ibu? Menghormati tetangga. Sebab Pak Bu, yang namanya setan, kenal setan? Setan banyaknya laki-laki atau perempuan? Sorry ya Bu, tidak mendiskreditkan ya. Saya kalau di rumah diomelin aja, sini aja enak ya. Sehebat apapun laki-laki Pak, kalau diomelin sama istrinya pengung beli burung, plongo tidurnya di masjid nantinya tuh. Turun besok plongo. Lelaki ku budayanya baik. Laki-laki itu di laut jaya, di darat buaya, di rumah tak berdaya. Sama yang perempuan. Sampai apa tadi Bu? Setan banyaknya laki-laki tak perempuan Bu? Perempuan no. Nggak usah tersinggung, nggak apa-apa lah, hitung-hitung hiburan banyak Bu. Banyaknya laki-laki tak perempuan? Perempuan. Saya survei ya. Tinggal jawab baik ibunya. Saya ngomong, ibu jawab. Banyaknya perempuan, buktinya saya tanya, sundel bolong laki-laki tak perempuan? Kuntilanak laki-laki tak perempuan? Wewe gombel laki-laki tak perempuan? Nyi blorong laki-laki tak perempuan?
Roro Kidul laki-laki tak perempuan, Suster Ngesod laki-laki tak perempuan, Si Manis Jembatan Ancol laki-laki tak perempuan. Gondoruo laki-laki perempuan, Tuyul laki-laki perempuan, setan laki-laki cuma siji. Kolor hijau. Saya mau ngomong si Gundul nggak enak. Si Gundul. Nah, ini baru berapa ini? Setan itu Bapak Ibu, summala atiyana min baini aydihim min khalfihim wa an yaminihim wa an syamalihim. Setan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Semua sektor digoda sama kita. Bahkan kelihatannya sesuatu itu bagus, padahal tidak bagus. Yang bagus itu, yang jelek di framing oleh setan kelihatannya bagus, padahal jelek. Perempuan kelihatannya bagus, tapi jelek. Laki-laki kelihatannya parasnya bagus tapi jelek. Apa? Sudah dibungkus oleh setan. Saya tanya, Tong, perempuan kalau bilang cie, apa itu artinya? Cemburu. Ini Gen Z ya Bu paham. Orang-orang zaman dulu nggak tahu. Perempuan kalau bilang oh begitu ya, berarti marah. Kalau perempuan bilang terserah, itu artinya jangan berangkat, kitanya terserah. Saya izin sama istri saya, Bu, nanti saya pulangnya sore. Apa jawabannya? Terserah. Itu naik mobil udut ngopi nggak ada rasanya semua. Gara-gara bilang terserah. Jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Jangan bilang siapa-siapa. Wes, jangan bilang siapa-siapa. Di rumah sih nggak berdaya saya tuh. Mumpung di luar bebas. Saya Pak Bu, kalau hari Sabtu itu jam 7 sampai jam 10 di pondok Bu. Jam 10 sampai jam 12 ada eskul di SMA. Jam 12 sampai jam 2 di Setiba. Jam 2 sampai jam 5 di Staits. Jam 5 pulang lagi ke pondok. Jam 9 pulang ke rumah. Assalamualaikum, nggak dibuka pintunya tuh. Assalamualaikum, nggak dibuka. Ketiga assalamualaikum, balik keding. La ilaha illallah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabar. Penuh perjuangan Pak laki-laki itu. Semangat. Saya nggak pernah marah. Kenapa nggak pernah marah? Dia yang melahirkan anak-anak saya. Iya apa iya? Laku-laku si udah santai apa itu, perempuan luar biasa. Kembali ke setan. Dia apa aja Pak Bu? Di framing segimana rupa kelihatannya bagus padahal tidak bagus. Contoh yang paling nyata, Bapak Ibu kalau tetangganya sakit wajib apa sunnah nengok itu? Wajib Bu. Orang nengok tetangganya yang sakit itu wajib. Tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Yang paling dekat itu wajib. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasul saya punya hadiah. Hadiahnya 1, tapi saya punya tetangga 2. Kemanakah hadiah ini akan saya sampaikan? Kata Rasulullah, ila aqribihima baban, pada tetangga yang pintunya paling dekat. Mulai besok Bapak Ibu diukur pintunya. Mana yang paling dekat. Begitu. Nih, mau nengok tetangganya sakit, mau nengok tapi nggak punya uang untuk nengoknya. Kira-kira bagus enggak tuh Bu? Nengok tetangganya yang sakit, menjenguk yang sakit, bawa buah-buahan bagus apa tidak? Bawa agar bagus enggak? Bagus. Tapi dianya nggak punya uang, hatinya tuh nggak punya uang, mau nengok nggak jadi karena tidak punya uang. Sudah di frame di prank oleh setan tuh. Besok ajalah barangkali punya uang. Besok hari ketiga nggak punya uang lagi. Hari keempat, seminggu lupa. Ketemu di jalan, Masya Allah pangapuntennya, saya belum nengok, insya Allah nanti nengok kalau kamu sakit lagi katanya. Jadi nggak enak. Yang ditengoknya juga model-model kayak gini, model-model kayak gini. Mau nengok nggak bawa apa-apa, nggak bawa jeruk, nggak bawa apel. Masya Allah sudah berapa hari? 1 minggu. Penyakitnya apa?
campuran ya. Apa saja bengek, ambeien, turun bero, sumbuk, kopokan, lara mata campuran, masya Allah. Yang dirasa apa? Ya langka rasa apa-apa. Nggak ada rasa apel, jeruk, anggur, nggak ada rasa apa-apa. Sebab bapak ibunya nggak bawa apa? Penyakit apa namanya? Komplikasi. Ini cerita ya bu, asli cerita. Toliwis, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Asli bu. Saya ada santri dari Brebes. Dibawa oleh bapaknya tuh Pak. Kang, ini saya mau nyantri di sini. Iya, masya Allah, silakan. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan futuh, ilmunya manfaat. Kata bapaknya tuh, tapi puntennya aja Pak Kiai, sayanya nggak bisa nengok setiap bulan. Mau kemana bapaknya? Saya mau ke Taiwan katanya. Lulusan STMPL kali ya. Mau ke Taiwan. Mau kerja, oh iya. Ibunya kemana? Ibunya tos pupus ya, nah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya sudah meninggal. Sakit apa Pak? Sakit aplikasi. Karena di download pakai Play Store aja orang. Sakit aplikasi lah. Aplikasi ku apa sih Pak? Anu kaje kombinasi ji ya merek roti kombinasi sih. Maksudnya apa? Komplikasi. Hari wong Ajab tuh begitu bu. Wong Brebes Ajab modelnya Sunlek, Lekboy, Sunslik. Lekboy jadi Lekboy, Sunlek, Sunslik, Sunlight. Nih ibu-ibu nih yang mohon maaf yang agak gendut tak nggak usah diet, nggak usah senam lagi bu, minum Sunlight baik sesuai dengan iklannya, menghilangkan lemak yang membandel. Sunlight. Aduh apa Sunlight. Sampai apa? Dalam kitab Nujatul Majalis karangan Abdurrahman Al-Qulyubi bu, ada laki-laki soleh pisan ya bu, anak STMPL mernya SMK Mundu, soleh pisan bu, ya tilawah, dirosa, Senin Kemis, sholat malam, silaturahmi, sodako pak bu. Solehnya bukan main. Setiap hari itu sholawatan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ditambah setelah wiridan zikiran ditambah apa bu? Ngelaknat iblis 1000 kali. Iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah, la'anahullah, la'anahullah, la'anallah. Saking bencinya sama iblis dan tidak mau digoda iblis, setiap hari ngelaknat iblis berapa kali? 1000 kali. Suatu saat laki-laki soleh ini tidur di dalam masjid. Ada bu kitab Nujatul Majalis. Saya kalau ngaji di Facebook kalau bulan Ramadan, kitabnya ini sama Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia 26 jilid bu. Kalau ini cuma 1 jilid. Apa si laki-laki soleh ini tidur di dalam masjid. Ketika tidur dibangunkan oleh seseorang. Bangun. Ketika bangun, man anta? Siapa kamu? Anak iblis. Saya iblis tuh. Pernah dibangunkan oleh iblis? Oleh ibu kamu dah. Bangun. Kenapa saya dibangunkan? Cepat keluar, masjidnya mau ambruk katanya. Masjid zaman dulu. Keluarlah laki-laki soleh ini. Ketika laki-laki soleh ini keluar, ambruk masjidnya bu. Si orang ini ngomong, yang laki-laki soleh ngomong ke setan, kaifa ta'malu hadza ma'i wa ana al'anuka kulla yaumin alfa marratin. Iblis, kenapa kamu menolong saya sementara saya apa ngelaknat anda ini 1000 kali dalam satu hari? Apa kata iblis? Kamu itu orang soleh, orang taat, tidur di dalam masjid, masjidnya ambruk, kamu nanti keambrukan masjid, kamu matinya mati syahid. Kalau mati syahid jaminannya masuk, kalau masuk surga berarti tidak masuk, kalau tidak masuk neraka berarti saya gagal menggoda anda. Sekarang anda masih hidup, saya goda su'ul khotimah nantinya. Tuh, makanya kita semua apa? Man asya ala syai'in yamutu alaihi. Orang mati tergantung kebiasaannya. Kebiasaannya diskotik, ya matinya diskotik. Kebiasaannya kalau ada dangdut naik, matinya lagi dangdutan, ngerusak 7 turunan. Mau nikah sama siapa? Itu sama anaknya Karto, sing modar di panggung dah. Itu namanya su'ul khotimah. Maka apabila kita ingin husnul khotimah, jalan yang dilaluinya harus baik. Satu, apa yang satu tuh nih? 5 menit lagi pak.
Shallu ala Nabi Muhammad. Apa satu itu, Bu? Cara ngomongnya Rasulullah. Yang kedua, ngomongnya Rasulullah jawami'ul kalim, singkat, padat, berbobot. Ulangi, apa? Singkat, padat, berbobot, jelas. Bahkan sahabatnya Rasulullah kalau mendengar ucapan Rasulullah, saking jelasnya dia cerita kepada yang lain persis sekali apa yang didengarkan oleh Rasulullah. Saking apa? Jadi pesannya itu paripurna. Makanya dalam Al-Quran perkataan itu ada 9, 8 milik Rasulullah, 1 milik kalian. Apa? Kaulan karima, omongan kataan yang mulia. Kaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Kaulan layina, ucapan yang lemah lembut. Kaulan baligo, omongan yang paripurna. Kaulan maisura, omongan yang mudah dipahami. Ahsanu kaulan, omongan yang baik. Yang terakhir kaulan azima, ucapan yang mencaci maki. Jadi apa? Jawami'ul kalim. 2. Yang ketiga, Rasulullah idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Kalau berbicara itu diulang 3 kali. Halo? 5 menit lagi ya, jangan ngobrol. Berapa menit lagi? 5 menit. Pak, Bu, Rasulullah kalau bicara berapa kali? 3 kali diulang. PR dikerjakannya halaman 57. PR dikerjakannya halaman 57. Diulang 3 kali, Pak, Bu. Kadang-kadang anak dengan guru sama saja. Di sini insya Allah nggak ada. Gurunya, anak ditanya, anak zaman sekarang, Bu. Tong, kenapa kamu mengerjakan PR di sekolah? Apa jawabannya? Karena sekolah sudah saya anggap rumah saya sendiri. Ada di sini begitu, Bu. Paling 2 meter dari sini. Gurunya kadang-kadang kayak, iya, anak-anak buka halaman 80. Pak, halamannya cuma 50 aja. Buku yang satunya aja. LKS dikumpulkan, Pak, masih di Bapak aja. Macam-macam. Jangan bongkar-bongkar ya, Pak ya. Diulang 3 kali. Saya ada santri ditanya, Cung, tolong Pang belikan ini, Cung, gula batu, dapatnya paku. Beli apa? Minjem tas pen, dapatnya tas B. Kenapa? Karena tidak diulang 3 kali. 1, cara bicara. Yang kedua, cara apa? Cara berjalan Rasulullah. Pernah cara jalannya Rasulullah kamu melihat? Pernah bertemu dengan Rasulullah? Ngimpi dengan Rasulullah? Lalu bagaimana kita menteladani Rasulullah kalau kita tidak pernah bertemu? Ya lewat pengajian-pengajian seperti ini. Ya apa ya? Cara jalannya Rasulullah, perhatikan. Ini sudah mewakili anak ini, Bu. SMK ini. Idza masya takaffa'a takafuan ka'annaman hatto min sobabin. Nabi Muhammad kalau jalan itu seperti jalan dari atas ke bawah. Kayak berjalan dari jembatan sampai ke bawah. Pak, Bu, orang kalau berjalan dari atas ke bawah, ndingkluk apa tegak? Ndingkluk apa sih bahasa Indonesianya? Menunduk apa tegak? Menunduk yang gelundungnya lah ini loh. Kamu jalan, Pak, Bu, dari atas dari ke bawah, itu menunduk apa tegak? Tegak. Kalau nunduk nantinya jatuh dong. Harus tegak. Jalannya Rasulullah itu tegak, kemudian menatap ke depan, kanan kiri ifsa'us salam. Setiap hari itu 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, kemudian 7 detik. Jangan 7 hari, wong sewaktu apa? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, berapa? 7 detik. Apa? Memberi salam terhadap yang di luar. Siap begitunya salah jalannya Rasulullah. Ada sekelompok sahabat 7-8 orang berjalan, Bu. Berjalannya pelan, kepalanya nunduk, jalannya pelan. Ditanya sama Rasulullah, sahabat, itu kelompok siapa yang jalannya pelan seperti itu? Kata sahabatnya, itu yang jalannya pelan, yang rombongan itu, Nabi, itu orang yang takwa, orang yang tawakal, orang yang rendah hati. Kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa, sering silaturahmi, sering sodako. Kata Rasulullah, bukan umat saya meskipun seperti itu kalau jalannya seperti itu. Jadi jalannya bagaimana? Tegak, mesem, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Bisa begitu? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kadang-kadang kita boro-boro senyum. Kenapa? Karena tidak syukuran. Tidak apa aja, Pak, Bu? Saya tanya, Bapak Ibu di kampung juga, kita ini 99% persoalan yang kita alami soal apa itu?
Pak Bu, persoalan kita setiap hari 99% soal apa? Ekonomi. Iya apa iya? Iya apa iya tong? Bahkan ada sarjana ekonomi laki-laki kawin dengan sarjana ekonomi perempuan, menikah, cerai gara-gara persoalan lagi kuliahnya gimana. Saya tanya sekali lagi Bu, saya berada di pihak ibu. Kalau laki-laki bapak dengan ibu itu capek mana Bu? Tong, bapak dengan ibu itu capek mana? Capek ibu. Ibu itu setiap hari lelah. Yang pertama lelah ngurusi yang kedua ngurusi yang ketiga ngurusi rumah dewek. Rumah tangga diurusi sih gimana, Masya Allah. Rumah tangga Bu, rumah tangga itu rumah tangga aja kotor, saya sapu. Rumah tangga disapu sih apa? Ngurusi rumah dewek. Shallu ala Nabi Muhammad. Man sholla alayya mi'ata marrotin kula yaumin alfa marrotin mi'ata marrotin, kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepada saya satu hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka akan dipenuhi 100 hajatnya. Bapak Ibu, berapa? 100. Sab'ina biha li akhiratihi, 70 nanti di akhirat, wasalasina lidunyahu, 30-nya di dunia. Apa kebutuhan kamu, hajat kamu tong? Apa? Ya lulus dengan sempurna, bisa bekerja, bisa meraih cita-cita, bisa membanggakan orang tua, 30-nya itu. Maka banyak-banyak membaca sholawat. Kalau tidak percaya Bu, orang yang baca sholawat rezekinya banyak. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, nanti besok baca sholawat 1000 kali, jangan napas. Insya Allah tetangga pada datang bawa beras, dibaca sholawat. Syekh Imam Ja'far Shadiq Bu, ketika dia dipersekusi oleh Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah, dia menciptakan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi, tarik saya minum ya. Wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Saya tes, ini laki-laki perempuan banyak mana sini? Banyak laki-laki. Saya tes ya, suaranya banyak mana, merdu mana? Laki-laki dulu apa perempuan dulu? Perempuan dulu ya. Nanti ikut saya ya. Bahibbak wa baridak wasmanna busidak khodamat wa muridat ya jaddal hasanain. 1, 2, 3. Cing, ada suara. Laki-laki siap? Siap ya? Sholli wa sallim dan semangat dan sholli iman ala mada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab bima qad wa'ada. 100 nilainya. Sekali lagi. Toliwis. Siap ya Nok ya? Santai biar nggak usah marah-marah, orang hidup tuh. Nanti cepat mati.
Inna fil jannati nahrun min laban li aliin wa usainin wa hasan. Apal? Kullu man kana muhibban lahumu yadkhulul jannata min ghairi hazan. 1, 2, 3. Langkah suara, gaya baik. Laki-laki siap? Siap ya? Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. 5 menit lagi Bu, 5 menit lagi. Bagaimana caranya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, meneladani Rasulullah? Ceritanya begini Bu. Umar bin Khattab tawaf dengan Rasulullah. Umar bin Khattab tawaf dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai Hajar Aswad, tahu Hajar Aswad Bu? Ibu-ibu kalau mencium tangan suaminya itu sama saja dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya ireng. Ganjarannya double, aswad dengan aswad. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, Umar ngomong, batu jadi cium, la tangfa'u wa la tadurru, tidak ada manfaatnya batu dicium. Apa setelah saya mencium Hajar Aswad kemudian saya jadi sehat? Setelah mencium Hajar Aswad kemudian sakit saya jadi hilang? Setelah mencium Hajar Aswad kemudian saya jabatannya naik? Setelah mencium Hajar Aswad kemudian saya rezekinya banyak? La tangfa'u wa la tadurru. Kata Imam Umar bin Khattab, tidak ada manfaatnya. Dalam hatinya membatin. Kan hari agama kadang-kadang tidak masuk akal. Iya apa ya? Contoh, ada orang nanya, jangan bilang siapa-siapa Bu. Kang J, saya sudah wudhu, kemudian kentut, batal apa enggak? Ya batal. Kalau sudah batal, ya wudhu. Yang dibasuh apa? Ya muka. Kenapa enggak pantatnya? Ini logikanya begitu. Saya bilang sini kamu tuh. Kamu kalau kentut di depan umum malu enggak? Malu. Yang malu muka apa? Pantatnya? Ya muka sih. Ini logikanya begitu. Jadi diukurnya jangan logika, diukurnya syariat. Perhatikan ini contoh paling kita itba ke Rasulullah, contoh paling real ini hadisnya ini. Apa aja? Mencium Hajar Aswad, kata Umarnya, la tanfa'u wa la tadurru. Kanjeng Nabi enggak ada manfaatnya dan tidak membahayakan. Apa? Mencium Hajar Aswad. Mendengarlah Rasulullah, kemudian turun ayat, kata Rasulullah, ya Umar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu iman kepada Allah, cinta kepada saya, ikuti apa yang saya lakukan. Saya mencium Hajar Aswad, ikuti Hajar Aswad. Meskipun kamu logikanya tidak masuk, prinsipnya tidak masuk, mindsetnya tidak masuk, konsepnya tidak masuk. Kalau saya cium Hajar Aswad, ya cium Hajar Aswad. Itu namanya uswah, kata Rasulullah. Tapi namanya Umar bin Khattab, orangnya dogmol. Ngerti dogmol enggak Bu? Dogmol itu apa Pak? Doso. Apa bahasa di sini ya Pak? Cepat marah itu apa namanya? Pokoknya ya marahan lah. Akhirnya dia ngomong begitu Bu, mencium Hajar Aswad, itu Hajar Aswad diancam-ancam, diomong-omong, ditunjuk-tunjuk, ya Hajar, wallahi annakal Hajar, batu demi Allah, kamu itu batu. Kalau saya jadi batu ngomong, tunggu saya batu, sampai ngomong apem. Ya Hajar, wallahi annakal Hajar, demi Allah batu, kamu itu batu. La tanfa'u wa la tadurru, tidak bisa memanfaati, tidak bisa membayani. Laula anni ra'aitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltu. Kalau saya matanya tidak melihat dengan mata kepala sendiri, Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak akan mencium Hajar Aswad. Ngerti? Jadi itba'nya Rasulullah, susah apapun apa dikerjakan kalau ingin jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Asli 5 menit lagi Bu, asli ini mah, asli ya, asli bener nih, busung 5 menit lagi nih, busung harus keluar, wong asjabnya keluar, masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terakhir Bu, asli terakhir.
Pesan saudara-saudara sekalian, kita ikut apa? Uswahnya Rasulullah. Yang paling utama adalah jaga sholatnya. Jaga apanya? Pak, Bu, anakku sekalian, sahabat-sahabat, kita yang sholat itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa sih? Karena setiap hari mengucapkan kutipan kalimatnya, dialognya Allah, Rasulullah dengan malaikat. Buktinya begini, ketika Rasulullah Isra Mi'raj sampai dengan Mustawa, berhenti, Jibril ngomong, ya Rasulullah, sudah berapa tahun saya perjalanan ini? Baru separohnya apa seperempatnya? Apakah sudah 100 tahun? Apakah sudah 500 tahun? Kok rasanya lama sekali? Padahal 1 malam ya Bu ya. Sampai berhenti di situ, Jibril ngomong, Muhammad, saya tidak bisa ngantar engkau bertemu dengan Allah. Meskipun kata Siti Aisyah, Kanjeng Nabi belum pernah melihat Allah. Saya tidak bisa ngantar kamu sampai ke Allah. Kenapa sih? Kalau saya ngantar kamu sampai ke arasy ke Allah, maka butuh waktu 600 tahun lagi, itu pun belum tentu saya masih hidup, kata malaikat. Akhirnya ditinggallah oleh malaikat Jibril, dia sendirian, ditarik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai tapal batas tertentu, Nabi Muhammad berhenti, kemudian begini mengetok pintunya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kehormatan bagimu ya Allah, keberkahan bagimu ya Allah, keagungan bagimu ya Allah, kehebatan bagimu ya Allah. Disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu Nabi akhir zaman, keberkahan bagimu, kerahmatan bagimu. Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkan saya dan umat-umat saya, hamba-hamba saya di SMK Negeri 1 Mundu ini. Amin. Kata Rasulullah, malaikat yang berada di zona luar, mendengar. Akhirnya malaikatnya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dialognya Allah, dialognya Nabi, dialognya malaikat dirangkum segala rupa masuk ke dalam solat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kita semua ini mulia semua, amin. Nabi Sulaiman alaihissalam ketemu dengan anjing. Apa anjing bahasa Jawa ya Bu? Madep aja mene. Apa? Ada anjing lewat, kan Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan binatang. Anjing lewat, di stop. Rik, koding Rik, mana Rik? Yang anjing je. Anjing bahasa Jawa ya kirik. Mana Rik? Apa aja? Kamu jadi makhluknya Allah tuh, nerima apa tidak? Nerima. Syukuran apa tidak? Syukuran. Bagaimana syukuran kamu kepada Allah setiap hari? Anjing ngomong begini, alhamdulillahilladzi khalaqani kalban walam yakhluqni khinziron. Alhamdulillah ya Nabi Sulaiman, saya diciptakan Allah jadi apa? Jadi anjing, tidak diciptakan jadi babi. Jadi anjing itu lebih mulia daripada babi menurut anjing. Babi lewat, kirik kurang ajar ini. Yang iya je, ngeledek kata babi. Di stop sebentar. Kamu bersyukur enggak jadi makhluknya Allah? Bersyukur. Apa syukuran kamu? Alhamdulillahilladzi khalaqani khinziran walam yakhruqni tarikas shalah. Alhamdulillah Nabi Sulaiman, saya diciptakan babi, tidak diciptakan jadi orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat lebih nista, lebih hina daripada babi dengan anjing. Ayo, siapa yang sering tinggal sholat? Rasulullah, nih Muhammad, nih surga, nih neraka, nih Baitul Ma'mur, nih Mustawa, nih Rof-Rof, nih neraka, nih surga, ditunjukkan semua. Ketika masuk surga senang, ketika sampai ke neraka dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, Nabi Muhammad langsung ambruk pingsan. Kata Allah, irfa' ra'saka Muhammad, angkat kepala kamu Muhammad. Kenapa sih? Saya saja begitu neraka dibuka tidak kuat, apalagi pada pengen ngurusi tangga ki. Apalagi titik dulu, berhenti dulu, terus sudah. Saya geser ke sini dulu. Nabi Adam dan Siti Hawa di surga diusir. Nabi Adam turun di India katanya. Siti Hawa di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek Bu. Makanya namanya Jeddah karena Siti Hawa turun situ. Ketika bertemu di Arafah, setelah bertemu di Arafah, jalan-jalan peran sampai di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, bangun, disitulah Adam dan Hawa itu mereproduksi.
ketika bangun nangis berdua ini. Rameja 5 menit lagi ya, asli ini 5 menit lagi Bu. Siapa yang nangis? Siapa yang nangis tong? Adam dan Hawa. Ditanya sama malaikat, Adam, Hawa, kenapa nangis? Saya dulu mencari Hawa tahunan, berpuluhan tahun, kata Hawa, saya mencari suami saya puluhan tahun, tapi ketika sudah bertemu begini, ya Allah, tidak ada artinya apa-apa dibandingkan apa engkau misalkan memutus rahmatnya kepada saya. Lalu bagaimana? Saya minta ampunan kepada Allah di dunia ini, bagaimana caranya? Kata malaikat, akhirnya sampai ke Allah, kata Allah, dia suruh tawaf. Akhirnya sampaikan, kata Jibril, Adam, Hawa, kamu segera tawaf. Tawaf siapa? Kata orang pertama. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah siapa? Yang Ka'bahnya belum ada. Sampai malaikat Jibril, ya Allah, itu Adam dan Hawa nggak ngerti tawaf, yang belum ada Ka'bahnya. Bagaimana tawaf? Ka'bahnya juga nggak ada. Kata Allah, Jibril, carilah di tata kosmos ini tengah-tengahnya, tengah-tengah yang paling tengah-tengah. Ulangi apa? Tengah-tengah yang paling. Dicari oleh Jibril, ditarik, ternyata paling tengah-tengah adalah namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sehari masuk 70.000 malaikat, wiridan, zikiran, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 24 jam. Setelah selesai keluar, tidak masuk lagi sampai kiamat Bu. Besoknya masuk 70.000 malaikat lagi, masuk zikiran lagi, keluar, tidak akan masuk sampai hari kiamat. Berarti malaikat itu jumlahnya banyak. Ketika sampai Baitul Ma'mur, inilah yang tengah-tengahnya, makhluk paling tengah-tengah, ditarik garis oleh malaikat Jibril dari atas sampai ke bawah, jatuhnya ke Mekah. Maka kemudian dibangun Ka'bah. Ka'bah berarti yang bangun siapa? Langsung malaikat Jibril. Ketika zaman Nabi Nuh kena bandang, hilang, tinggal apanya? Tinggal pondasinya. Makanya kemudian dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimal qawaida, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah. Berarti tadinya sudah ada. Dah, balik lagi. Apanya balik lagi? Terakhir. Lalu kata Rasulullah, ya Allah, hari ini, detik ini, rekomendasikan saya untuk dapat menolong umat saya. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, Muhammad, hari ini, detik ini, kamu mendapatkan mandat untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Rasulullah pernah mengatakan begini, yakunu mimbaru Ibrahim alaihissalam ala yaminil arsh wa mimbari ala yasari. Kata Rasulullah, mimbarnya Ibrahim, Nabi Ibrahim itu sebelah kanannya arsh. Mimbar saya sebelah kiri, kata Rasulullah. Ditanya sama sahabatnya, ya Nabi, anta afdalu min Ibrahim wal yaminu afdalu min yasar. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kamu itu lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Kanan itu lebih mulia daripada kiri. Kenapa engkau di sebelah kiri sedangkan Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan? Apa jawabannya? At-tariqul jannati ila yaminil arsh wat-tariqun nari ila yasarihi. Jalan menuju surga itu sebelah kanannya arsh, jalan menuju neraka sebelah kiri. Akunu ala yasarihi anzuru man yu'maru bihi min ummati fa asfa'ulah. Saya sengaja diposisikan sebelah kiri supaya apa? Supaya anak SMK Negeri 1 Mundu akan lewat jalur kiri, di stop oleh saya. Kata Rasulullah, orang mana kamu? Orang Cirebon. Sekolah di mana? SMK Negeri 1 Mundu. Pernah sholawatan? Pernah muludan? Pernah. Jangan situ lawatan, geser ke kanan. Itu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Percaya syukur enggak ya? Harus. Ya, terakhir. Kata Rasulullah, apa indikatornya yang mendapatkan syafaat dari saya? Kata Rasulullah. Kata Allah, ngomongnya begini tong, perhatikan. Berilah syafaat Muhammad orang yang lisannya setiap hari mengucap Allah, 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 Allah. Pertanyaan, siapa di sini yang setiap hari mengucap lafaz Allah, Allah? Saya.
Gaya saya nih. Pertanyaan terakhir Bu, kalau mau niat puasa bagaimana niatnya Bu? Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri hadis sanati fardol lillahi, karena Allah. Berapa kali lillahnya Pak Bu? Satu kali untuk satu hari, puasa satu hari, 1 tahun. Ulangi, fardol lillahi ta'ala, lillahnya berapa kali? 1 kali untuk 1 hari. Niat zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol, lillahnya berapa kali itu? Untuk 1 tahun. Zakat kan 1 tahun. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, lillahnya berapa kali? Untuk seumur hidup. Iya apa ya? Yuk niat sholat. Sholli fardul maghribi salasa rakaat mustaqbil qiblati adaan Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wajjatu wajah lillah Allahu akbar bismillah alhamdulillah arrahman arrahim bismillah apa kulhu Allahu ahad Allahu somad Allah sami Allah at-tahiyatul berapa kali? Lebih dari 100. Jadi orang yang nanti diberikan janji syafaat Rasulullah adalah orang yang sholatnya rajin. Bismillah tong, bismillah ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Kelak di kemudian hari yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang pertama apa? Salat. Kamu kepala sekolah tah? Iya. Adil apa tidak? Tidak Bu, nanti. Salat dulu. Sebab orang kalau sholatnya baik pasti semuanya baik. Orang idza fasadat fasadat sairu amali. Kalau sholatnya jelek pasti. Orang sholat enggak, sholat kok korupsi. Ada apa berarti Bu? Kamu sholat enggak sih? Sholat, kenapa maling? Padahal dia sholat. Karena sholatnya bermasalah. Sholat yang baik, 1 tepat waktu, yang kedua jamaah, yang ketiga khusyuk. Pernah sholat khusyuk? Orang kalau sholatnya tidak baik jadi pedagang ya tidak baik. Terakhir Bu, saya jalan-jalan ke Kanoman sama istri saya beli jeruk. Bu, jeruk ini berapa? Harganya sekian. Manis enggak? Manis semua, sampai merem ngomongnya. Saya bilang, oh, istri saya lagi ngidam je Bu, pengen yang asam juga ada. Tadi katanya manis semua, sekarang yang asam ada. Ibu-ibunya ongko. Ciri ibu-ibu kalau nawar apa sih? Nawar nicipi imbu. Ulangi. Sekali lagi. Yang ngeselin tambah 1 lagi. Nawar nicipi imbu beli sidak. La ilaha illallah. Kalau ingin jadi umat Rasulullah nggak usah nawar Bu. Tidak usah nawar. Kemarin saya beli martabak, nawarnya saya masih begini Bu. Berapa martabak? 12.000. Yang ini berapa? Jumlahnya berapa? 26.000. Boleh nawar enggak? 25.000. Udah segitu aja tuh Bu. Ini udah kaya semua. Guru dulu sih kayak Umar Bakri, sekarang guru Abu Rizal Bakri. Uangnya banyak. Enggak seperti dulu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten Bapak Ibu, cara bicara saya seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian demi acara pada hari ini, dan marilah kita tutup bersama acara ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam membawakan acara ini ada kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Akhiratul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.